Halo semuanya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal special occasion speech yang mana kegiatannya itu latar belakangnya ini lagi di ruang keluarga, misalnya lagi lebaran terus lagi ngobrol-ngobrol. Nah, yang bakal aku bawain itu adalah grand narrative speech yang mana menceritakan tentang kisah ayah saya Teguh Susanto menjadi pegawai negeri sipil seperti sekarang. Jadi ayah saya itu lahir di tanggal 7 Juli 1974 di kota Pekanbaru. Dia dari SD sampai SMA itu di Pekanbaru. Kemudian waktu dia kuliah, dia merantau ke Jakarta. Dia kuliah di universitas swasta dengan jurusan teknik industri. Kemudian ayah saya itu di Jakarta memiliki kehidupan yang sangat susah karena dia pernah 3 bulan tidak dikirim uang oleh orang tuanya. Maka dari itu dia berjualan buah, dia pokoknya melakukan segala cara yang halal agar dia mendapatkan uang. Waktu kuliah dia merantau ke Jakarta karena disuruh sama ayahnya alias kakek saya atau yang biasa saya panggil Yangkung. Nah, Yangkung ini juga memaksa ayah saya untuk mengambil jurusan saintek. Padahal ayah saya maunya soshum, tapi karena dia nurut sama orang tua, jadilah dia mengambil jurusan teknik industri di universitas swasta di Jakarta. Kemudian setelah ayah saya tamat kuliah, ayah saya kebingungan apa yang harus dia lakukan. Jadi ia pergi ke Tanjung Pinang untuk kembali merantau. Di Tanjung Pinang ini ada abang sulungnya. Jadi ayah saya ini sebagai awalnya diajak abang sulung saya, tetapi ayah saya belum memiliki kemampuan sehingga dia awalnya menjadi kuli angkut barang di kapal karena Tanjung Pinang itu ada satu bagian yang menjadi pusat antar kirim barang gitu ke luar kota atau luar negeri. Nah, ayah saya itu menjadi yang angkut barangnya, kemudian ayah saya menjadi sopirnya. Dia ke Padang, dia? Iya bang, aku Padang. Ini argo normal dia, balik normal dia ke Semulo lah. Hah? By the way, panjang umur sana tadi saya berhenti gara-gara ayah saya nelfon. Nah, selanjutnya itu tadi sampailah dia jadi kuli bangunan. Nah, sampai akhirnya dia itu diajak sama abang sulungnya itu. Nah, jadi latar belakang abang sulungnya dulu. Abang sulungnya ini punya bukan perusahaan sih, punya perusahaan tentang jurnalistik gitu. Dia punya Batam Pos kalau nggak salah, itu punya si abang sulungnya itu. Jadi dia diajak menjadi jurnalis. Jadi ayah saya jadilah jurnalis di situ awalnya. Ayah saya jadi wartawan, jadi jurnalis buat berita, dan ayah saya alhamdulillah memiliki kecerdasan. Jadi tulisannya itu terkenal. Jadi orang-orang tuh bakal pakai ayah saya. Nah, waktu kerja jadi jurnalis itu ayah saya ketemu sama ibu saya. Jadi ibu saya ini kerja di loket tiket kapal. Nah, dari situlah mereka ketemu. Tapi terus ibu saya ini jadilah daftarlah PNS duluan. Jadi bunda saya jadi PNS duluan pada tahun 2004. Kemudian ayah saya diajak, tapi ayah saya nggak mau. Cuman karena ibu saya waktu itu kepikiran kalau misalnya jurnalis ini kurang meyakinkan, jadi bunda saya daftarin ayah saya diam-diam PNS. Jadi kayak tanda tangannya bunda saya yang tanda tanganin, terus surat-suratnya juga bunda saya yang ngurus. Tiba-tiba ayah saya udah lolos aja jadi PNS tanpa ayah saya ketahui. Jadi dari situlah awalnya ayah saya menjadi PNS yang kemudian sekarang menjadi kepala dinas komunikasi dan informatika Kota Tanjung Pinang. Perjalanannya tidak mudah karena dia harus berjuang di Jakarta, hidup tanpa dikirimin uang bulanan, bekerja, menjadi kuli, menjadi jurnalis, sampai dia bisa berada di titik sekarang. Sekian cerita tentang ayah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.